Tapi dengan adanya rekaman kayu yang beredar, percakapan antara Lisa dengan Pak RK sendiri, dugaan rekaman suara itu yang aku nggak tahu benar atau enggak, makanya kan saya nanya ini benar atau tidak, karena posisinya itu kan bisa katanya ada AI ya, karena yang saya dengar kayak bukan suara Lisa ya. Ya, kalau terkait rekaman suara ya, telepon percakapan, silakan Lisa buktikan, jangan dipilih opini gitu loh. Kan kepolisian kita kan punya alat yang bagus lah. Betul. untuk cek semua, di forensik aja kan gitu kan. Apakah ini benar match suaranya Pak RK itu atau bukan kan gitu. Ya. Itu aja sih. Kakak sendiri katanya menghubungi Bu Cinta ya? Aku mau terbalik dong. Bu Cinta DM menghubungi. Kak Ayu. Iya. Terkait apa sih Kak? Mungkin yang dibahas sama Bu Ayu itu, sama Bu Cinta. Loh, kenapa diulang-ulang, kan aku udah cerita. Beliau sedih pasti. Itu aja ya. Beliau sedih ya. Beliau ya prihatin kenapa difitnah begitu keji oleh satu orang perempuan yang tiba-tiba muncul datang bilang punya anak dari seorang Ridwan Kamil gitu. Kan gitu. Yang pada kenyataannya saya tahu dugaannya bahwasannya tidak. Itu aja dugaan ya. Ya kan? Kita kan semua menunggu hasil tes DNA itu aja kan. Iya. Lisa sendiri kan Kenapa sesimpel itu di kemana-mana itu? Apakah ini ada permainan atau bagaimana? Ya kan, saya ingin meluruskan juga ya. Saya sebagai kuasa hukumnya Mbak Ayu di sini, kan Mbak Lisa kan juga udah punya kuasa hukum. Ya silakan. Nggak ada dia. Kita nggak tahu, tapi adalah salah satu kuasa hukum yang selama ini yang kita perhatikan. Menjembatani, yang vokal sekali ya. Ya lakukan aja langkah-langkah hukum. Ya kalau memang merasa itu benar anaknya Pak RK, ya silakan tempuh jalur hukum untuk membuktikan itu semua terkait tes DNA. Ya silakan tempuh kan gitu kan. Kan semua ada konsekuensi hukumnya. Apabila tidak terbukti menjadi fitnah. Kalau terbukti ya Mbak Lisa itu bisa mendapatkan hak-haknya. Hak anaknya apa lagi kan gitu kan. Tapi Itu kan, aja. tapi kan ntar dulu, aku potong. Di sini ada yang Islam. Semua. Mayoritas Islam kan. Nah, katanya kan kalau misalnya anak di luar nikah itu uangnya tidak berhak untuk dinafkahi, ya kan? Bukan begitu atau? Nafkahi berhak. Tapi Nafkahi untuk berhak. mengakui setelah wali dia untuk menikah nggak bisa harus kita ulang lagi setelah dia Gitu. melahirkan. Oh gitu. Nah. Kalau anaknya. Ya, kalau menafkahi tetap. Tanggung dalam bentuk tanggung jawab. Iya, betul. Tanggung jawab. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya bukan anaknya, Nah, itu. ya Nah, nggak ada ada hak hak, kan? ada hak. Karena kan bukan darah daging. Ya udah, itu aja. Karena ya saya ada mendengar kan dari salah satu ustadz yang saya lihat di internet itu katanya kalau misalnya anak di luar nikah itu memang tidak ada haknya gitu di nafkahi seperti itu. Tapi kan berhubung saya noni jadi saya nggak tahu ya. Dari kasusnya RK nih ya, seorang pejabat yang selingkuh. Kenapa kalian pada kaget? Laki-laki zaman sekarang ini ya, yang kismin aja, yang melarat aja, banyak yang bertingkah. Apalagi yang berduit. Udah nggak ada ya jaminan laki-laki tuh yang kayak gini bakalan nggak selingkuh, laki yang kayak gini bakalan nggak selingkuh. Nggak ada jaminan. Semua tergantung nasib aja sekarang, nasib. Makanya perempuan zaman sekarang nih mau kayak mana pun effort kita, mau kayak mana pun usaha kita supaya laki kita nggak selingkuh. Nggak menjamin, nggak bisa. Jadi yang kita kontrol bukan laki-lakinya, tapi diri kita. Kita kontrol, kita kendalikan, tingkatkan value. Harus bisa mandiri, jangan bergantung penuh sama laki-laki. Jadi kalau suatu saat kita ditinggali, nggak nyesek kali. Makanya bolak-balik aku bilang sama kalian wahai para perempuan, jangan terlalu bergantung penuh sama yang namanya laki-laki. Ya syukur-syukur dapat laki yang bagus, yang nggak bertingkah, yang nggak berulah. Nah syukur. Tapi kalau misalnya kalian dapat laki-laki titisan dakjal, tukang selingkuh, tukang main perempuan, ditinggalkan, kalian nggak punya persiapan, apa nggak merana? Merana lah. Selama ini kalian terlalu bergantung sama dia, dia pun merasa kalian nggak bisa hidup tanpa dia. Makanya dia suka-suka hatinya. Ingat ya, mulai dari sekarang jadilah perempuan yang bervalue, perempuan yang bisa mandiri. Walaupun punya laki nggak masalah kita mandiri. Mandiri bukan berarti kita menghidupi diri sendiri, enggak. Karena kalau kita perempuan ini ada harganya, bervalue, bisa mandiri, bisa cari duit sendiri. Suatu saat kita ditinggalkan laki-laki, kita nggak bakalan jadi sampah. Paham nggak? Dengan yang lagi udah viral beberapa hari ini, 3 hari ini di media, bahwa ada yang oknum yang mengaku bernama Lisa Mariana ya, mengklaim mengatakan bahwa dia
punya anak dari hubungan biologis dengan RK ya. Jadi saya pikir hal ini kan harus bisa dibuktikan. Tapi di mana seperti saya lihat beredar di media bahwa Lisa Mariana ini malah dia dengan yakinnya malah dia mau untuk dites DNA untuk membuktikan bahwa benar-benar bahwa anaknya yang sekarang berusia 4 tahun kurang lebih ya, bahwa itu udah hasil daripada hubungan biologis dia dengan RK ya. Menurut saya ya, sebagai praktisi hukum, kalau saya sebagai RK ini, ya kalau saya memang yakin itu bukanlah anak saya. Kalau RK saya yakin bukan anak dia, kalau saya sebagai dia, tentu saya pikir ini kesempatan baik, peluang baik untuk RK untuk memenuhi permintaan daripada Lisa Mariana ini untuk lakukan tes DNA. Kenapa? Karena dengan cara begitulah bisa terbukti nanti faktanya. Tapi dengan catatan memang harus dites DNA dengan dokter yang independen tentunya. Yang independen yang tentu supaya nanti kelihatan hasilnya. Apakah anak ini identik dengan golongan darah daripada RK? Ya, kalau memang tidak identik, ini kan kesempatan baik untuk RK untuk membuktikan ke publik bahwa itu bukan anaknya. Malah dia punya peluang untuk secara hukum ya, melakukan proses hukum, bisa melaporkan Lisa Mariana ini. Itu masuk itu untuk 310-nya sama pencemaran baik, undang-undang IT-nya. Udah ini kan udah terekspos di media kan. Itu jadi saya pikir RK justru harus ya sambut ini tawaran daripada Lisa Mariana untuk tes DNA. Itulah jawaban yang sebenarnya yang bisa menjawab publik sebenarnya. Namun kan dari pihak RK ini juga menyatakan memang pernah ketemu dengan LM ini, ya kan? Tapi perkaranya bukan masalah pembuktian atau pengakuan seorang LM bahwa itu anak. Namun di saat itu pertemuan pertama soal membantu seorang LM untuk biaya-biaya, ya, terutama juga biaya sekolah. Nah, itu gimana melihat itu? Tes DNA nggak usah, Pak. Bapak jangan terpancing di situ. Tes DNA nggak usah. Tidak perlu tes DNA. Nggak usah ikutin kata-kata orang itu. Tidak ada tendensi apapun. Ya, tidak ada kepentingan apapun untuk membuktikan hal itu. Pak Ridwan Kamil cukup diam saja. Ya, Pak Ridwan Kamil cukup diam saja. Ya, kami akan turun dari pembasmi. Kami dari Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Mereka Indonesia yang akan membackup Bapak. Tenang aja Pak, nggak usah tes DNA apa, itu hal sia-sia. Bapak nggak usah kepancing. Case-nya Bapak RK dan Mbak LM ini makin kesini makin membingungkan gitu. Nah, tujuan utama Mbak LM memblow up persoalan ini ke media sosial kan untuk menuntut keadilan, mendapatkan keadilan, menarik simpati masyarakat sebanyak-banyaknya agar berpihak kepada Anda, ya kan? Tapi yang saya lihat makin kesini makin tidak jelas persoalan ini, sudah jauh dari substansi masalah gitu. Maka timbul pertanyaan saya, apakah benar motif Anda memblow up persoalan ini adalah murni untuk menuntut keadilan atau apa gitu? Jangan-jangan ada motif lain selain menuntut keadilan. Masyarakat Indonesia kan tidak bodoh dan tidak mudah dibodohi dengan penggiringan opini yang Anda dan pihak Anda lakukan. Kalau sudah jadi seperti ini case-nya, ya jangan berharap lagi masyarakat akan simpati dengan Anda. Karena menurut saya case ini tidak lagi soal menuntut keadilan, tapi ada motif yang tersembunyi gitu, ada motif lain. Makanya saya bilang, coba fokus ke substansi masalahnya gitu. Tidak usah melebar kemana-mana, jadi nggak jelas kasusnya. Enak nih nyeruput kopi sambil nonton kedunguan wawancara dari Ayu Aulia. Jadi dia bilang, ngapain di abortion? Orang kita datang untuk USG. Niat hati hendak membela Bapak Ridwan Kamil, tapi statement blundernya malah justru memojokkan dan menceritakan 50% kronologi yang nyata dari skandal Lisa dan Akang Ridwan begitu. Gue akan tampilin videonya di akhir, tapi gue akan jelaskan dulu ke kalian di mana letak blundernya. Yang pertama, mereka bersikeras untuk menepis bahwasannya terjadi pertemuan dengan yang berapa hari nggak ngerti gue ya.
Dan mereka berusaha untuk memperbaiki citra dari seorang Bapak Ridwan Kamil dan memojokkan seolah-olah Lisa ini adalah yang paling dakjal di antara yang lainnya. Padahal faktanya adalah si Ayu ini pun juga seorang yang tidak pantas berbicara, berada di posisi istri sah. Ya, kenapa gue bilang seperti itu? Karena fakta yang telah gue dapatkan, dia ini adalah orang yang mendukung Lisa dan RK pada saat itu. Didukung oleh chatting-chattingan yang menyatakan tentang anak pejabat, benih pejabat. Dan dia mengeles bahwasannya dia bukanlah orang yang memperkenalkannya. Lalu seolah-olah dia adalah orang yang paling dipercaya oleh Ibu Cinta sebagai perpanjangan tangan dari istri sah. Logikanya, kalau misalnya tidak ada hubungan, untuk apa menemani USG? Untuk apa ada pembicaraan tentang abortion? Dan untuk apa Bapak Ridwan Kamil menunjuk jubir seperti si Ayu ini? Gue pikir dia mau konferensi pers itu untuk mempertajam situasi kebenaran. Ternyata malah ngeceritain aslinya. Gua berharapnya dia didampingi pengacaranya Bapak Ridwan Kamil. Ternyata sendiri. Ya kan? Terus nanya siapa lo sama orang. Kau itu DUNGU. Ya, Dunggu. Coba kalian simpulkan permasalahan ini karena kita akan fokus untuk pertemuannya Lisa dan Bapak RK untuk tes DNA. Ya, yang pasti saya percaya itu ada hubungan. Begitu. Ada suruh menggugurkan, justru dia sendiri yang menawarkan untuk menggugurkan, bahkan meminta sejumlah uang. Dan bagaimana ceritanya menggugurkan? Itu kan rumah sakit yang di dekat rumah dia. Saya ke rumahnya, itu kan rumah sakit yang ditunjuk. Bagaimana? Emang boleh di Indonesia menggugurkan? Kan nggak boleh. Emang ada pasalnya dong? Dugaan saya ya, yang didaur ulang. Karena kenapa sebenarnya ini dia sempat chatting saya, semuanya ada buktinya. Di handphone saya, di laptop saya, semuanya ada. Mereka semua surat perjanjian dan lain-lain. Surat perjanjian bahwasannya memang itu bukan anaknya Bapak RK. Karena bagaimana caranya Bapak RK bertemu dengan beliau di bulan Juni, tapi bulan September saya USG dia karena rasa kasihan saya, tapi itu udah 4 bulan. Dan jadi menurut saya ini juga bukan tontonan publik yang baik. Dan kalau tadi Pak RK sendiri sedekat apa sih? Saya lebih dekat sama Ibu Cinta